Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Hai adik-adik, senang sekali bisa bertemu. 1 minggu itu cepet banget ya berlalunya. Kembali kita ada di hari Minggu untuk mengikuti sekolah minggu online. Nah, Kak Mary nih mau menyanyikan sebuah lagu. Ayo tebak lagunya apa ya? Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Tahu nggak ini lagu apa? Nggak tahu kan? Karena ini adalah lagu baru loh. Lagu ini akan diajarkan oleh Kak Lina dan Kak Pingping yang akan memimpin pujian hari ini. Kita nanti sama-sama belajar ya lagunya ya. Selain lagu ini juga ada lagu baru yang lain. Ayo semangat, kita menyanyikan lagu-lagu baru buat Tuhan. Dan nanti ceritanya juga keren banget. Ceritanya ada hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan sesuatu yang terjadi di masyarakat. Kita ikuti ya cerita yang akan disampaikan oleh Kak Pingping. Ayo anak-anak, kita terus mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan berkenan terhadap ibadah kita. Tuhan memberkati. Oh Kak Lina, nanti gerakannya begini. Oke. 1 begini. Oke. Iya, jangan dua-dua emang gini nanti. Oke. Loh Kak Lina, sudah jam 8 kurang 10. Sekolah minggu online mulai. Ayo cepetan, ayo cepet. Ayo cepet. Yuk. Sepeda motoran ya, biar cepet ya. Ayo. Siap. Oh iya, helm. Aduh, nanti di stop polisi kalau enggak pakai helm. Yuk, masker. Aduh Kak Ping sulit. Siap Kak Lina, berangkat. Cung. Dung. Aduh, jangan nyambut. Aduh, Kak Lina, sudah sampai. Nggak macet ya tadi ya? Nggak macet ya. Kak Lina, Apa? habis kena angin, ngantuk. Ya,
kita olahraga dulu aja biar semangat, lebih sehat. Sip, ayo Kak Lina yang pimpin ya. Mulai ya. Siap. Tangan ke atas, Tangan ke atas. tangan ke samping. Kak Lina. Sorry. Bis. Ah, Ayo kita ulang. Iya. Yuk. Jangan diginiin. Oh iya, yuk. Gini loh. Ya. Siap. Tangan ke atas, Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke samping, tangan ke depan. tangan ke depan. Tepuk tangan. Tak suara. Nah, tangan ke atas, Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke samping, tangan ke depan. tangan ke depan. Tepuk tangan. Enggak bersuara lagi loh ini. Iya, enggak boleh suara. Ya, sudah. Udah, ya udah. Sudah. Sudah segar apa belum? Ya, matanya agak separuh. Ya, apalagi ya. Gini aja, kalau olahraga kaki gimana? Boleh. Oke, yuk. Biar sehat ya kita ya. Oke, siap. Ayo mulai. Jalan di tempat. Lari. Jalan di tempat. Oh, jangan di tempat lagi. Lari. Gimana? Sudah? Aduh, capek. Aduh, Napasnya hilang. Ya apa kalau kita tarik napas, buang napas? Boleh. Yuk. Tapi ini nggak penyebab corona ya? Enggak ya Kak Lina ya? Jaraknya kan sudah Oh, 1 jarak meter. ya. Oke Kak Lina. Ambil napas bagaimana? Yuk, ambil napas. Buang napas. Tarik napas. Ambil apa buang? Oh, sampai lupa saya. Ayo tarik, kembali ulangi. Tarik napas. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Gimana Kak Pin? Sudah. Oh, sudah ya, sudah Gimana? selesai ya. Lanjut ya. Siap sekolah minggu yuk. Oh, kita mau muji Tuhan. Sahabat, adik-adik dulu. Oh, biar semangat ya. Iya. Halo adik-adik semua, apa kabar? Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan sekolah minggu online kita. Kak Lina, Apa? kita puji Tuhan yuk. Oke, mari. Yuk. Tapi Kak Lina, sebelum puji Tuhan, tak kasih teka-teki. Ya, teka-tekinya begini Kak Lina. Kak Lina tak kasih pertanyaan, dijawab. Iya, oke. Siapakah di dunia ini yang paling kuat? Oh, tahu. Huluk pastinya. Ya. Gimana sih Kak Lina, itu kan film. Ini loh, kita lagi di sekolah minggu, siapa yang paling kuat? Kok jawabannya huluk, hijau semua nanti. Ya, Ah, Kak tahu. Lina. Ayo, Ya, siapa? Kak Sungsu itu kalau bilang tuh siapa yang terkuat? Tuhan Yesus. Oh, betul. Pinter. 100 Kak Lina. Sekarang pertanyaan Apalagi kedua. Siapa di dunia ini yang paling hebat? Waduh, siapa ya? Tahu. Superman. Aduh, yang paling Loh, hebat kan Superman. bisa terbang dia. Iya, tapi itu kan di film. Ya. Ada sesungguhnya yang paling hebat, paling kuat di dunia ini. Siapa lagi ya? Aduh, Kak Lina tiap minggu ke sekolah minggu kok nggak tahu sih? Oh, Ayo, tahu. Siapa? Tuhan Yesus pastinya. Pinter, Oke. 100 Kak Lina. Pertanyaan terakhir ketiga. Ya, apalagi. Siapa di dunia ini yang paling besar? Bukannya King Kong, badannya besar. Kok jadi nyanyi? Kak Lina, Apa? sekolah minggu. Sekolah minggu. Ya berarti Tuhan Yesus lagi. Ya dong. iya Pasti dong. ya ini ya Kak, berarti ya? Pasti ya? Ya Oke. pasti. Nah, yuk kita sama-sama nyanyi yang kuat, yang Terhebat, hebat, yang terbesar besar adalah Tuhan Yesus. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada bandingannya. kita ulang sekali lagi ya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat,
Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kak Lina, kita tadi sudah memuji Tuhan. Oke. Sekarang sebelum dilanjutkan, kita doa dulu ya. Begitu, Kak? Ajak ayo adik-adik semua berdoa. Adik-adik, mari kita semua berdoa yuk. Kak Pimpin yang pimpin ya Kak Lina. Oke, adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita mulai berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kembali lagi kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, tolonglah setiap kami bisa mengikutinya dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Dan kami rindu Tuhan boleh memberkati kami sampai pada akhirnya kami selesai beribadah. Sehingga firman Tuhan dan semua yang kami kerjakan dalam ibadah ini boleh terus berada dalam hidup kami, menuntun kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Lina, betul kalau Tuhan itu yang paling kuat, hebat, Gitu ya, Kak Pin ya? besar. Ada satu lagi loh Kak Lina, Tuhan itu Maha besar, maha kuat, setia. setia. Betul, Tuhan itu setia. Lupa, Kak Pin, kan kita sedih, susah, Tuhan kan ada di samping Betul, kita. Iya, iya. Adik-adik juga ya. Tahu kan ya, pada saat kita sedih, pada saat kita senang, pada saat kita galau. Masa adik-adik galau ya? Tapi nggak apa-apa deh. Ya ada galau kan ditinggal mama Oh, kerja. ditinggal mama kerja ya. Iya, Corona iya. begini, sekolah online juga Iya. agak pusing ya jadinya ya. Ingat, ada Yesus yang selalu Setia- tetap setia- mencintai setia, ya. kita ya. Selalu ada di Iya, hati kita, selalu kan? ada di hati kita, Oke. menjaga kita. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hei, Dia teman setia. Kita ulang bait keduanya ya. Saat senang dan sedih, ketawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan bersorak, hei, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan bersorak, hei, Dia teman setia. Yes, Yesus teman setia kita. Kak Pimik, Aduh, iya apa Kak Lina, kaget aku. mari ikut aku yuk demo yuk. Demo? Iya. Demo apa? Pokoknya ikut deh, yuk ikut demo yuk. Demo apa Kak Lina? Nggak tahu. Aneh Kak Lina ini mau ikut demo tapi nggak tahu demonstrasi apa. Ya, Demo ikut-ikutan masak. aja.
Bukan ikut aja dah. Nggak mau. Nggak tahu kok mau demonstrasi apa. Kalina, bentar lagi mau dengarkan firman Tuhan. Jangan ikut demonstrasi. Ceritanya memang hari ini mau ada kayak demonya ceritanya Gitu. lo ya. Tapi sekarang ini waktunya kita mau dengarkan firman Mau Tuhan. deh kita dengarkan ya. Firman Tuhan itu berdasarkan Alkitab, Injil Oh. Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita yuk. Oke, Nyanyi oke. kita tentang Injil. Oh ya. Adik-adik di rumah kita nyanyi sama-sama ya. INJIL. INJIL. INJIL, kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, INJIL, kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. INJIL. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Adik-adik, hari ini Kak Pingping akan bercerita untuk kalian. Kisahnya diambil dari Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita minta Tuhan menyertai kita supaya apa yang diceritakan bisa masuk dalam hati kita dan memberkati kita. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami hari ini untuk mendengarkan penguraian firman Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong juga untuk Kak Pingping yang akan bercerita. Biarlah apa yang disampaikan oleh Kak Pingping boleh berasal dari kehendak Tuhan saja. Berkati Tuhan waktu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum Kak Pingping bercerita lebih lanjut, Kak Pingping mau tanya dulu sama kalian. Apakah kalian pernah melihat orang yang sedang berdemonstrasi? Ya, orang yang demonstrasi itu banyak dan biasanya bikin macet di jalan ya. Mereka berdemonstrasi untuk maksud dan tujuan tertentu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah kalian tahu kata ini? Ya, ini adalah Efesus. Kira-kira seringkali dibaca di mana ya kata Efesus ini? Betul, di dalam Alkitab, khususnya di Kitab Perjanjian Baru. Nah, kata Efesus ini sebenarnya kata apa sih? Nama apa? Nama orang kah? Nama makanan kah? Atau nama kota? Yang jawab nama kota, bagus, 100, pinter. Efesus itu nama kota. Efesus itu adalah sebuah kota yang sangat besar sekali pada zaman Yunani dan Romawi. Nah, di kota Efesus ini ada satu pelabuhan di mana orang-orang itu dari seluruh dunia seringkali berkunjung ke kota Efesus. Karena kota Efesus ini menjadi kota perdagangan sehingga kota Efesus ini sangat maju, sangat modern sekali pada zaman itu. Banyak orang dari mana-mana berkumpul di Efesus. Dan lagi Efesus punya daya tarik yang lain. Di kota Efesus ada bangunan-bangunan yang megah, bangunan-bangunan yang sangat besar, yang sangat dikagumi dan menjadi tujuan orang-orang untuk datang ke kota Efesus. Salah satunya kami akan sebutkan yaitu stadion. Di kota Efesus ada stadion yang besar di mana orang-orang sering melakukan kegiatan berolahraga, lomba olahraga di dalamnya terutama di cabang atletik atau menunjukkan kekuatan mereka, saling beradu kekuatan di stadion yang besar itu tadi. Kemudian ada lagi yang lain, gedung yang sangat besar yang juga
mengagumkan di tempat itu adalah gedung kesenian atau biasa disebut gedung teater. Gedung kesenian ini bisa menampung 25.000 orang di dalamnya. Bayangkan ya, di zaman itu belum ada yang namanya pengeras suara atau mikrofon. Tapi ketika kegiatan kesenian itu dilakukan di tengah-tengah gedung itu, 25.000 orang itu bisa mendengarkan dengan jelas. Hebat ya. Nah, dan yang terakhir, bangunan yang paling besar, paling megah adalah Kuil Dewi Artemis. Kuil Dewi Artemis ini termasuk 7 keajaiban dunia kuno. Karena dibangun dengan sangat bagus, dibangun dengan sangat mewah dan megah. Kenapa dibuat seperti itu? Karena kuil Dewi Artemis ini adalah kuil kebanggaan orang-orang Efesus, orang-orang Asia Kecil. Mereka menyembah dan menghormati dan mengagungkan Dewi Artemis. Mereka melambangkan Dewi Artemis ini sebagai Dewi kesuburan dan Dewi kelahiran. Jadi mereka percaya kepada Dewi ini, kalau mereka berdoa kepada Dewi ini, maka Dewi ini akan memberikan kepada mereka kesuburan, kemakmuran. Dan kalau mereka tidak bisa punya anak, mereka berdoa kepada Dewi ini supaya diberi anak. Kalau mereka mau melahirkan, supaya melahirkannya bisa lancar, nggak apa-apa, baik-baik saja, mereka juga berdoa kepada Dewi ini. Dan anak-anak mereka pun mereka doakan kepada Dewi ini. Jadi Dewi Artemis ini adalah Dewi kebanggaan orang Efesus dan sangat mereka hormati. Kuil Dewi Artemis ini menjadi tempat yang sangat suci bagi orang-orang Efesus Asia Kecil pada khususnya. Jadi mereka selalu datang ke situ untuk menyembah Dewi Artemis. Nah, hari ini kakak akan bercerita mulainya dari Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai Kisah Para Rasul 20 ayat 1. Nanti Kak adik-adik bisa buka ya ceritanya. Judulnya adalah Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Ingat, ayatnya dari Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai Kisah Para Rasul 20 ayat 1. Kalian bisa baca di situ, Kak Pimping akan ceritakan untuk kalian karena ceritanya panjang. Ingat nggak, 2 minggu yang lalu Kak Helen kan bercerita untuk kalian. Tentang siapa? Ayo. Ya, tentang Bapak Paulus dan Bapak Silas yang masuk dalam penjara. Mereka sudah keluar dari penjara di Filipi. Bapak Paulus tetap memberitakan firman Tuhan kemanapun dia pergi. Dia melanjutkan perjalanannya dari Filipi ke kota Korintus. Nah, di situ Bapak Paulus mulai memberitakan Injil lagi. Kemudian Bapak Paulus berpindah kota dari Korintus kemudian ke kota Antiokhia. Dari kota Antiokhia, Bapak Paulus melanjutkan perjalanan misinya, terakhir masuk ke kota Efesus ini. Nah, karena kota Efesus ini besar, Bapak Paulus tinggal lebih lama di sana, 2 tahun lamanya. Nah, di kota Efesus ini, Paulus memberitakan Injilnya dengan bersemangat, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan, tidak lagi menyembah kepada Dewi Artemis. Di kota itu juga tinggal seorang yang bernama Demetrius. Siapa sih Demetrius ini? Demetrius itu seorang pengusaha patung perak kuil Dewi Artemis. Dia bukan pengusaha kecil loh adik-adik, dia pengusaha besar. Dia mengumpulkan banyak orang-orang tukang-tukang yang pandai membuat patung perak dan dia pimpin mereka dalam perusahaannya. Nah, ketika dia tahu bahwa Paulus ini tadi mengajak orang-orang untuk percaya kepada Yesus, dia merasa terancam bahwa nanti patung-patungnya itu bisa tidak laku kalau orang-orang nggak mau menyembah lagi Dewi Artemis. Dia merasa rugi besar, dia nanti bisa bangkrut, nggak punya pekerjaan, bagaimana nasib tukang-tukangnya juga. Karena itu dia kumpulkan semua tukang-tukangnya dan dia mulai mengajak bicara mereka semua. Dia mulai ngomong seperti ini. Para karyawanku semua, kalian tahu bukan bahwa kemakmuran dari perusahaan kita ini berasal dari kuil Dewi Artemis. Tapi kalian tahu juga bukan bahwa Paulus itu
dia bukan hanya di kota Efesus, tapi juga di seluruh Asia kecil ini mengabarkan tentang Injil Tuhan, sehingga banyak orang yang menjadi percaya dan meninggalkan Dewi Artemis. Kalau seperti ini terus, maka Dewi Artemis ini akan kehilangan artinya dan kebesarannya, dan kita pun juga akan mengalami kerugian yang besar sekali. Nah, mendengar itu para karyawannya tadi marah ya, mereka mulai marah. Waduh, betul apa yang dikatakan oleh Demetrius pemimpinnya tadi. Karena Paulus bilang buatan tangan manusia itu bukan dewa. Akhirnya mereka berteriak-teriak melakukan demonstrasi. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Mereka keluar dari perusahaan itu berjalan. Di jalanan mereka menuju gedung kesenian yang tadi Kak Bemi ceritakan. Nah, mereka menuju ke sana sambil berteriak-teriak. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Dan mereka juga menyeret 2 teman Paulus. Teman seperjalanan Paulus memberitakan Injil. Mereka ini orang-orang Makedonia. Namanya Gaius dan Aristarkus. Diseret dua-duanya dan dibawa masuk ke gedung kesenian tadi. Dan mereka teriaki 2 orang ini di dalam gedung tadi. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Paulus yang tahu ketika teman-temannya ini tadi diseret dan dibawa oleh orang-orang Efesus, Paulus ingin menyelamatkan mereka. Paulus ingin datang juga ke gedung kesenian itu. Tetapi murid-muridnya menahan Bapak Paulus. Jangan Bapak Paulus, di sini saja, tidak aman di sana. Sudahlah, kami saja yang akan melihat bagaimana keadaan di sana. Bapak Paulus di sini saja. Tidak hanya murid-muridnya yang menahan Bapak Paulus, tapi para pembesar, pejabat-pejabat yang kenal dengan Bapak Paulus, yang sudah percaya kepada Tuhan, juga kirim pesan sama Bapak Paulus. Mereka mengatakan supaya Paulus tetap di tempatmu, jangan ke sana, berbahaya. Karena Bapak Paulus sudah diberitahu seperti itu, Bapak Paulus menyerah dan Bapak Paulus tetap tinggal di tempatnya. Tapi Bapak Paulus sedih karena tidak bisa menolong teman-temannya. Dan demonstrasi tetap berlanjut. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus, di dalam gedung kesenian tadi. Ada satu orang yang tiba-tiba didorong ke tengah oleh orang banyak. Dia bernama Alexander. Alexander ini orang Yahudi. Dia tahu apa yang terjadi hari itu. Jadi dia mau menenangkan orang banyak dan mau mengatakan pembelaannya. Karena orang Yahudi itu nggak percaya dengan patung ya. Jadi dia mau membela orang Yahudi. Tetapi ketika orang-orang Efesus tahu bahwa Alexander itu orang-orang Yahudi, mereka berteriak dengan lebih keras. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Mereka nggak mau dengar Alexander ngomong. Jadi mereka teriak terus. Sebenarnya mereka itu teriak-teriak juga nggak tahu teriak-teriak untuk apa. Mereka sebenarnya kacau dan bingung apa yang sedang terjadi hari itu. Nah, ketika mereka berteriak-teriak dengan sangat keras, besarlah Artemis dewi orang Efesus, selama 2 jam, lama ya 2 jam itu. Nah, ada seorang panitera kota yang tiba-tiba ke tengah dan mulai menenangkan orang banyak. Dia mulai berbicara, "Hai penduduk Efesus, tenanglah. Bukankah di seluruh dunia ini mengetahui bahwa hanya kota Efesus yang menjaga dengan baik kuil Dewi Artemis, yang percaya dengan patungnya yang turun langsung dari langit. Jadi tidak bisa dibantah lagi bahwa Efesus ini benar-benar mengagungkan kuil Dewi Artemis. Kalian itu tenanglah, kalian jangan terburu-buru. Lihat, kalian sudah membawa orang-orang ini, Gaius dan Aristarkus tadi ya. Orang-orang ini tidak merampok kuil Dewi Artemis, tidak menghujat Dewi Artemis. Jadi, kalau misalnya Demetrius dan tukang-tukangnya punya pengaduan, seharusnya mereka bisa datang ke sidang-sidang pengadilan. Ada gubernur, mereka bisa memberikan dakwaan, baik itu pihak Demetrius maupun pihak Paulus. Jadi mereka bisa menyelesaikannya di sana.
Jadi tenanglah, jangan khawatir. Dan kemudian, kalau kalian punya sesuatu yang kalian kehendaki, maksudnya orang-orang Efesus tadi, maka kalian pun bisa memberitahukannya di sidang tadi. Sidang yang sah, yang bisa kalian ikuti. Nah, kita yang berkumpul saat ini di tempat ini, sebenarnya bisa berbahaya bagi masing-masing kita. Karena kita ini dianggap menimbulkan kekacauan dan huru-hara pada hari ini. Dengan alasan yang sebenarnya nggak tepat. Sudah, bubarkan diri. Ketika orang-orang Efesus mendengarkan panitera kota tadi, pejabat kota tadi bilang, akhirnya mereka juga mikir ya buat apa kita di sini? Betul-betul ada sidang. Sudah, kita pulang yuk. Mereka membubarkan diri, keluar dari gedung kesenian dan pulang ke rumah masing-masing. Keributan hari itu redahlah. Dan Bapak Paulus memanggil murid-muridnya. Bapak Paulus menguatkan hati mereka. Bapak Paulus berdoa bagi mereka. Bapak Paulus tidak tinggal lama di kota Efesus setelah kejadian ini. Karena Bapak Paulus mau melanjutkan perjalanan misinya ke Makedonia. Adik-adik, cerita hari ini sebenarnya mengajarkan apa sih kepada kita semua? Yang pertama, mengajarkan bahwa kalau seseorang itu sudah cinta kepada uang, cinta kepada dunia ini, kemewahan dunia ini, maka dia tidak akan bisa mendekat kepada Tuhan. Hatinya akan sulit untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Seperti Bapak Demetrius, meskipun dia tahu bahwa Paulus itu menceritakan kebenaran, tapi Bapak Demetrius nggak mau dengar. Bapak Demetrius lebih memilih pekerjaannya, uang yang dia dapatkan. Sehingga dia tidak mengenal siapakah Yesus Sang Juru Selamat tadi. Nah adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, mungkin adik-adik belum mengenal apa yang namanya uang seperti Bapak Demetrius ya, tapi adik-adik mengenalkan yang namanya barang-barang mahal, barang-barang mewah, makanan-makanan yang enak, lezat, dan mahal. Kalau adik-adik senantiasa selalu kepinginnya kepada hal-hal yang seperti itu, nanti lama-lama adik-adik akan melihat segala sesuatu inginnya yang bagus terus, inginnya yang mewah terus. Kalau ada teman dari adik-adik yang nggak bisa punya barang yang bagus, nggak bisa punya sesuatu yang menarik, yang mewah, yang menyenangkan, maka adik-adik pasti akan menjauh. Karena adik-adik nggak mau punya teman yang tidak punya apa-apa. Nah, ini tidak sesuai dengan hati Tuhan. Karena Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena cinta Tuhan, karena Tuhan memberkati. Mencintai orang lain karena barangnya. Sayang kepada teman karena teman punya sesuatu yang baik. Nah, kalau adik-adik terus-menerus berpikiran bahwa aku mau yang mewah, aku mau yang mahal, aku mau barang yang branded. Branded itu yang punya nama. Oh ini yang bagus mah, lagi ngetop sekarang, maunya yang ini. Nanti kalau itu terus dipelihara sampai adik-adik dewasa, maka adik-adik akan lebih melihat kemewahan dunia ini, lebih cinta akan dunia ini. Sama seperti Demetrius tadi yang lebih cinta akan kemewahan dunia ini dan uang. Itu yang menjadi fokus Demetrius. Nah, Tuhan tidak mau adik-adik seperti itu ya. Jadi mulai dari sekarang adik-adik harus bisa mengendalikan diri, mulai belajar untuk melihat hal-hal yang sederhana juga. Pelajaran kedua yang kita ambil hari ini adalah bahwa adik-adik harus bisa mengetahui kebenaran yang berasal dari Tuhan. Kalau adik-adik mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, sayang kepada Tuhan, mau tahu firman Tuhan setiap hari, maka adik-adik pun akan tahu mana yang benar, mana yang salah, tidak gampang ikut-ikutan, ngikutin arus orang lain.
Kalau diajak berbuat yang tidak baik, adik-adik nggak ngerti. Karena tidak dekat kepada Tuhan, tidak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Padahal Tuhan ingin adik-adik belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Kalau adik-adik sekarang ini mengikuti sekolah minggu, lewat sekolah minggu online, ikutilah dengan sungguh-sungguh. Karena Kak Pimping ini dengar ya, ada beberapa adik-adik yang mulai begini. Aku bosan sekolah minggu online, aku mau ketemu sama teman-temanku di gereja aja. Kalau mulai sekolah minggunya di gereja, nanti aku baru sekolah minggu. Kalau sekolah minggu online, nggak dulu deh, capek, bosan. Aku mau yang lainnya saja. Nah, adik-adik jangan tinggalkan ibadah. Karena ibadah itu bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Melalui ibadah, kita bisa tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kalau adik-adik sekarang kelas 1, kelas 2 sudah bisa baca kan ya? Minta mama dan papa mendampingi kalian untuk baca firman Tuhan satu pasal saja. Satu perikop saja. Setiap hari. Untuk adik-adik yang masih kecil, boleh ya minta papa atau mama membacanya setiap hari. Nah, adik-adik jangan sampai kita ikut-ikutan orang lain karena kita tidak mengerti firman Tuhan dengan benar. Oleh karena itu, lebih cinta Tuhan ya, lebih cinta firman Tuhan, dan jangan cinta dunia ini dengan kemegahannya, tapi cinta Tuhan dan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau adik-adik? Kita berdoa ya, minta Tuhan menolong setiap kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Mengajarkan kepada kami semua bahwa yang terutama adalah mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan cinta akan dunia dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Tuhan, tolong kami untuk setia terus belajar firman Tuhan. Meskipun kami masih kecil, ada banyak keterbatasan, tapi kami rindu cinta Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, dan tolonglah setiap kami melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini akan kita ambil dari 1 Timotius 6 ayat 10a. Yuk buka Alkitabnya, 1 Timotius 6 ayat 10a. Baca sama-sama ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Lagi ya, 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena ayatnya pendek, semoga kalian lebih cepat hafal. Tapi Kak Bimi mau kasih gerakannya ya. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oke, yuk sama-sama kita ulang lagi ya ayat hafalannya dengan memakai gerakan. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oke, sudah hafal ya? Semoga ini tetap kalian ingat. Kalau kalian lupa, ingat gerakannya. Oke? Kak Lina, sudah dengarkan firman Tuhan kan ya tadi ya? Ingat loh Kak Lina, dalam segala situasi, meskipun itu sulit, susah, tapi tetap firman Tuhan harus diberitakan kepada Nomor orang satu lain ya. itu ya? Iya, betul. Yuk Kak Lina, sekarang kita mau persembahan ya. Oke. Adik-adik, persembahan ya, disiapkan di rumahnya masing-masing, masukkan ke celengan. Itu Ya. sebagai tanda terima kasih Tanda ya, Kak. terima kasih kita kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita juga mau menyanyikan Yesus Kau yang Kucinta. Tuhan Yesusku, Kau selalu setia mengasihiku di setiap waktu.
Kau selalu setia menemaniku. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan, menyanyikan pujian bagimu. Sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah kau mengasihiku. Seindah langit biru berhias awan-awan, begitulah cintamu. Oh Yesus, Kau yang ku cinta. Oh Yesus, Kau yang ku sayang. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan, menyanyikan pujian bagimu. Sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah kau mengasihiku. Seindah langit biru berhias awan-awan, begitulah cintamu. Oh Yesus, Kau yang ku cinta. Oh Yesus, Kau yang ku sayang. Kalina, kita berdoa Ya, ya oke. untuk persembahan hari ini. Itu sebagai ucapan terima kasih kita Ya, pada Tuhan. ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Oke. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan hari ini. Ya Tuhan, mohon berkati persembahan ini, sucikan dan kuduskan, sehingga boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di sekolah minggu kami, dan juga menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kakak akan mengajak kalian untuk membuat ini. Apa ini? Ini Kak Bimbing sebut sebagai papan demonstrasi. Kalau orang-orang lagi berdemo, biasanya mereka kan membawa papan-papan demonstrasi yang bertuliskan keinginan mereka. Nah, kakak juga mengajak kalian untuk membuat papan demonstrasi kalian. Mengajak setiap orang untuk lebih cinta Tuhan, bukan cinta akan dunia ini. Yuk sama-sama kita kerjakan ya. Bahan dan alat yang kita butuhkan hari ini adalah 1 lembar kertas manila atau kertas asturo yang tebal berwarna putih, terus spidol hitam, kemudian spidol warna atau pensil warna, lem, penggaris, dan gunting. Kemudian kita akan mulai membuat papan demonstrasi kita. Yang pertama, kalian buatlah dari kertas putih tadi, dari karton tebal tadi, buat ukuran 6 cm kali 20 cm. Kemudian bagilah yang 6 cm ini menjadi 2 cm, 2 cm. Kemudian yang bawah juga 2 cm, 2 cm, kemudian garis. Nah, kalau sudah sesuai dengan garis ini tadi, tekuklah ya, dilipat seperti ini sesuai dengan garisnya.
Yang sebelah sini juga sesuai dengan garisnya. Kemudian lem semuanya. Selesai dilem, bentuknya seperti ini ya. Memanjang seperti ini. Setelah itu, hias dengan menggunakan spidol warna atau pensil warna. Hiasannya terserah kalian mau seperti apa. Kalau Kak Pingping menghiasnya seperti ini. Nggak usah rapi-rapi sekali ya. Karena ini nanti akan Kak Pingping pakai sebagai genggaman. Seperti kayu begitu ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Adik-adik mau hias yang lain? Enggak apa-apa. Ini hanya contoh dari Kak Pingping. Kemudian, gunting lagi kertas asturo atau kertas manila yang tebal tadi dengan bentuk seperti ini, persegi panjang dengan ukuran di sini 15 cm, yang di sini 20 cm. Nah, ini akan kita gunakan sebagai papannya. Kemudian di dalamnya kita akan menulis ayat hafalan kita hari ini. Nah, seperti ini ya menulisnya. Mau kalian tulis seperti apa, bebas. Kak Pingping menulisnya seperti ini. Nggak usah terlalu rapi karena kan ini adalah papan demonstrasi. Pokoknya yang penting kelihatan semua tulisannya besar-besar. Begitu ya. Kalau sudah, papan demonstrasi ini akan kita hias. Kak Pingping akan mulai dengan memakai spidol warna. Kak Pingping mau hias dengan, di sini Kak Pingping mau kasih uang-uangan yang berbentuk logam itu ya. Buat lingkarannya. Lagi, ditumpuk lagi, boleh ditumpuk lagi begini ya. Nah, kalau sudah boleh ambil warna-warna yang lain. Ditulis rupiah. Nah, seperti ini. Dihias sendiri ya, sesuai dengan keinginan kalian. Mau bentuknya seperti apa. Bentuknya kalau Kak Pingping ambil uang logam. Kemudian, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, maka uang-uangan ini kita coret dengan spidol merah. Begini. Kak Pingping akan lanjut hias yang lain ya. Nah, Kak Pingping sudah hias beberapa seperti ini ya. Setiap ada gambar uang dicoret. Nah, yang terakhir, yang sebelah sini, Kak Pingping belum coret. Jadi coret aja sesukanya begini. Sudah? Nah, kalau sudah jadi, tadi yang kalian buat ini, yang panjang ini adalah pegangan yang kalian akan tempelkan di belakangnya seperti ini. Kita tempel sama-sama ya. Nah, akhirnya setelah ditempel jadi seperti ini. Kalau diangkat, nah bisa seperti ini ya. Ini dipegang di bagian ini, kemudian kita bisa tunjukkan kepada orang lain papan demonstrasi kita. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Cintai Tuhanmu, jangan cinta dunia ini. Yuk sama-sama pegang papannya dan kita demonstrasi keliling rumah yuk ya. Kita mau sama-sama katakan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Adik-adik, hari ini sekolah minggu sudah berakhir. Nah, kita bisa ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat ya, ikut sekolah minggu online. Jangan malas beribadah, supaya menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin cinta Tuhan. Sampai ketemu minggu depan, dadah.